Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan lagi tutorial kita. Kemarin kita telah membahas tentang bab 2 yaitu format teks HTML. Sekarang kita lanjut bab 3 yaitu link HTML. Link HTML. Situs web biasanya tidak hanya memiliki satu halaman web homepage atau halaman web awal. Bila satu situs terdiri dari banyak halaman, pasti menggunakan hyperlink atau biasa disingkat link. Kelebihan utama dari dokumen HTML adalah kemampuannya untuk memberikan link dari satu teks dan atau gambar menuju ke dokumen atau bagian lain dalam suatu dokumen. Browser web akan menyorot, highlight, teks atau gambar yang diidentifikasi sebagai link dengan warna atau garis bawah yang menunjukkan bahwa itu adalah link. Dokumen HTML menggunakan hyperlink atau biasa disingkat link atau anchor, atau kalau dalam kode yaitu tag A sebagai singkatan dari tag anchor. Pada tag anchor atau tag A ini, HTML membuat suatu link kepada dokumen lain dalam web. Sintaksnya adalah A. Kemudian atribut ref digunakan untuk mendefinisikan lokasi link, yaitu aref sama dengan link lokasi dokumen yang akan dituju, nama linknya. Contoh tag anchor. Nama link Microsoft. Nanti kalau nama link Microsoft ini diklik, nanti akan menuju ke https://www.microsoft.com, ke situsnya Microsoft. Link HTML terbagi menjadi 3. 1 link relatif, 2 link absolut, 3 link dalam dokumen yang sama. Perbedaan keduanya hanya pada letak dokumen yang menjadi linknya, berada pada komputer yang sama atau tidak. 1 link relatif dibuat apabila Anda membuat suatu link pada page Anda ke page lain pada komputer yang sama atau mungkin pada direktori yang sama, yaitu masih dalam satu program web tapi dengan berbeda halaman. Contohnya misalnya akan dijelaskan pada praktek kode. Misalnya link berikutnya .html, link halaman berikutnya. Misalnya ini kan kalau misalnya dalam satu web itu kan biasanya ada banyak direktori atau folder-folder atau banyak halaman lah, istilahnya banyak halaman. Misalnya halamannya lebih dari satu halaman. Nah, ini untuk pergi ke halaman lain itu dibutuhkan suatu link, tapi ini linknya masih dalam satu direktori atau mungkin masih dalam satu website atau mungkin masih dalam satu direktori. Nanti akan lebih jelasnya dijelaskan pada praktek kode. Yang kedua, link absolut dibuat apabila Anda membuat suatu link ke page web lain yang berada pada website lain di internet. Anda harus menuliskan alamat website internet secara lengkap. Contohnya ini berita bola, kalau diklik nanti akan menuju ke link situs bola www.bola.sport. Nah, ini untuk website yang terhubung ke internet, ini ke website lain sudah beda komputer, beda website yang terhubung ke internet, website internet. Mungkin Microsoft juga bisa, www.microsoft.com. Ya pokoknya situs-situs di internet lah, pokoknya intinya itu. Kemudian yang ketiga, link ke bagian lain dalam dokumen atau link internet. Link jenis ini dibuat apabila dokumen atau halaman web itu panjang sekali, sehingga apabila ditampilkan dalam browser web membutuhkan scroll layar berulang-ulang. Navigasi untuk penelusuran dapat dibuat link antar bagian dengan menandai setiap bagian dan memberinya nama, sehingga pada beberapa tempat di dalam dokumen akan ada bagian yang bernama, dan di bagian lainnya dapat diletakkan link untuk menuju bagian-bagian tersebut. Link ini digunakan pada lokasi di halaman yang sama. Nah, kalau ini linknya itu digunakan pada satu halaman dokumen HTML itu satu halaman tapi panjang sekali, sehingga kalau kita membuka satu halaman web itu kan harus di scroll sampai berulang-ulang. Nah, fungsinya itu kita membuat link di dalam halaman itu untuk menuju ke bagian yang lainnya tapi masih dalam satu halaman. Umumnya teknik ini diimplementasikan pada dokumen-dokumen yang menampilkan daftar isi. Berikut adalah contoh memberi link tersebut. Ini menggunakan ID atau tanda pagar itu ID.
Nah, tanda pagar ID ini nama ID-nya itu nama bagian. Ini kalau ini di link bagian dalam dokumen, kalau ini diklik nanti akan menuju ke nama bagian daripada masih di dalam dokumen itu sendiri yang ada ditandai ID-nya ini. Tanda pagar atau digit ID menunjukkan bahwa link tersebut ditujukan kepada link dalam dokumen yang sama. Jadi buat ID nama bagian tersebut untuk diletakkan link untuk menuju bagian dari dokumen tersebut. Untuk lebih jelasnya nantilah kalau kode program nanti akan lebih jelas. Nomor 4, membuat link untuk Windows baru. Berfungsi untuk membuka link pada Windows baru, di mana ketika pengunjung membuka sebuah halaman website, kemudian website tersebut terdapat link untuk membuka window baru. Apabila link ini diklik, maka akan membuka halaman baru tanpa harus menutup halaman sebelumnya. Sintaksnya adalah target blank. Rumus ini bisa dipakai untuk membuka Windows baru dalam satu website atau dalam satu directory, atau membuka halaman baru page lain dari website lain yang terhubung lewat internet. Untuk lebih jelasnya pada praktek kode. 5 link yang tidak digarisbawahi. Pada umumnya untuk menunjukkan bahwa itu adalah link biasanya digarisbawahi atau terdapat warna pada link tersebut. Untuk menghilangkan garis bawah, gunakan atribut style, text, decoration, norm. Atribut nanti di dalam HTML nanti ada macam-macam ya. Salah satunya adalah style. Kemudian tadi ada atribut. Tadi alignment, kemarin alignment itu juga termasuk atribut. Font color juga termasuk atribut. Nanti ada pembahasan sendiri. Punya kalau HTML itu memiliki banyak atribut. Salah satunya style. Kemudian nanti kalau style itu nanti bisa ke CSS ya. Style itu CSS salah satu. Kalau yang lebih lengkapnya itu CSS Cascading Style Sheet. Itu fungsinya untuk mempercantik halaman, nanti akan dijelaskan pada tutorial berikutnya. Berikut adalah contohnya untuk lebih jelasnya pada saat demonstrasi. Kalau ini adalah link, ini diklik nanti ke ini www.3schools.com. Tapi ini tidak bergaris bawah ya, karena ini kan sudah ada stylenya text, decoration, non. Ini nanti maksudnya kayak gini aja, tidak ada garis bawahnya. Biasanya kalau link kan memang ada garis bawahnya. Yang 6, mail to. Berfungsi untuk membuat link pada mail atau email yang akan dituju harus dalam kondisi masih aktif. Contohnya ini, misalnya kalau ini diklik kirim ke kuliah, itu nanti akan menuju ke email halo, ini Universitas Terbuka a.ut acid. Nah, subjeknya sudah pasti, subjeknya tanya jalur kuliah, atau mungkin nanti subjeknya diganti apa misalnya yang lain. Kemudian yang 7, membuat link menggunakan gambar. Apabila gambar diklik akan mengarah ke link halaman lain yang akan dituju. Untuk link gambar kita harus menyisipkan gambar pada directory dan kemudian memanggil directory tersebut. Panjang dan lebarnya sebuah gambar atau image juga harus ditentukan. Tag image adalah img src tanpa tag penutup. Jadi ini hanya ada tag pembuka. Tag pembuka img sama dengan src. Src itu search untuk mencari. Search adalah untuk mencari letak directory atau tempat penyimpanan gambar. Untuk mencari letak filenya, file tempat penyimpanan gambarnya. Untuk menyesuaikan letak biasanya ditambah panjang dan lebar sehingga sintaksnya menjadi img src width height. Ini contohnya. Ini contohnya ya. Letaknya src sama dengan d image jpg ini di lokal D, di lokal D, terus nama filenya itu image jpg. Terus ini lebar dan juga panjangnya itu berapa dari gambar tersebut. Nanti kalau ini diklik nanti akan, kalau gambar ini diklik nanti akan mengarah ke link detail gambar html. Oke, sekarang kita langsung ke kode programnya.